Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bertemu lagi bersama saya di sini Lutfi Arif Ardiansyah yang mana akan menjelaskan beberapa pengetahuan saya gitu. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai tugas penyusunan draft proposal tugas akhir gitu ya. Oke, di sini terdapat judulnya, judul tugasnya gitu. Judul tugas ini ada tugas penyusunan draft proposal tugas akhir. Lalu selanjutnya ada di bagian covernya ada logo Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, langsung bawahnya di sini terdapat judulnya. Judul di sini yakni judul tugas proposal saya gitu. Judulnya alat pengukur detak jantung menggunakan microcontroller Arduino Uno R3 yang direpresentasikan melalui Bluetooth menggunakan metode prototyping. Nah, sini saya mengambil juga software engineering, oke. Nah, di situ terdapat ada nama saya ya. Nama saya Lutfi Fardiansyah dengan NIM 2102075. Nah, sebelum saya lanjut, metode prototyping itu apa itu metode prototyping? Metode prototyping di sini adalah merupakan salah satu metode gitu pengembangan perangkat lunak gitu yang menggunakan pendekatan membuat rancangan dengan cepat dan bertahap gitu, sehingga dapat segera dievaluasi gitu oleh pengguna atau kliennya. Oke. Nah, di sini terdapat pula bab 1 gitu. Karena saya di sini akan menjelaskan bab satunya. Oke, bab 1 draft saya gitu seperti apa. Di sini ada latar belakang. Di latar belakang di sini saya menceritakan tentang di sini terdapat latar belakang dari kasus yang saya ampuh gitu, tugas akhir yang saya akan ampuh gitu, rumusan masalahnya seperti apa, dan juga ada tujuan penelitian di sini apa, lalu ada manfaatnya. Oke, dan di sini di latar belakang gitu, dimana sekarang gitu bertepatan gencarnya era teknologi yang mana gitu bukan dalam hal aspek informatika saja gitu, khususnya informatika, tapi bukan dalam hal informatika saja digencarkan gitu, teknologi itu dikembangkan, teknologi kembangkan baik itu dari informatika ataupun kendaraan atau bahkan kesehatan gitu. Nah, di sini saya mengambilnya tentang di kesehatannya gitu, dan juga tentang informatikanya, yang mana di sini sekarang gitu berlangsungnya perkembangan teknologi gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, tentunya sudah sangat bisa dirasakan gitu ya kita juga gitu, kita semua khususnya bidang kedokteran dan bidang informatika gitu, yang mana khusus metode pengukuran detak jantung. Di sini saya mengambil pengukuran detak jantung gitu yang seharusnya tidak lagi gitu menggunakan cara manual. Kenapa gitu? Dikarenakan cara manual ini gitu memiliki beberapa kekurangan, khususnya dalam pemeriksaannya cukup ribet juga gitu, harus menemukan letak-letaknya yang tepat gitu, dan juga memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi gitu dalam memeriksanya gitu. Sedangkan di sini saya berusaha gitu meneliti gitu bagaimana memecahkan masalah tersebut menggunakan full sensor gitu, untuk dengan mengaktifkannya gitu menggunakan yang tadi microcontroller Arduino Uno dan merealisasikannya melalui Bluetooth gitu yang ada di smartphone gitu. Seperti itu, dan kan seperti ini konsentrasi yang tinggi dalam melakukan medical check up itu. Kenapa di sini saya menggunakan tersebut? Dikarenakan agar lebih cepat juga gitu ketika mengalami masalah jantung khususnya gitu, agar cepat ditangani gitu. Nah, di sini dalam kasus ini pula pengembangannya akan menggunakan metode prototyping gitu. Tadi disebutin sama saya di awal, prototyping itu seperti apa, yang mana
memang membutuhkan gitu suatu percobaan untuk mengatas keberhasilannya dari proyek yang diambil gitu. Seperti percobaan mengenai fungsi alat pendeteksi pengukur detak jantung menggunakan sensor yang akan direalisasikan menggunakan Bluetooth gitu. Dalam penelitian ini itu tentunya terdapat kelebihan dan juga kekurangan itu. Selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihannya yakni tidak lain tidak bukan gitu. Agar pengukuran tergantung itu lebih efisien gitu dan juga lebih akurat. Lalu dan selanjutnya dari kekurangannya tentunya kita harus menyediakan beberapa alatnya gitu seperti mikrokontrolernya dan lain sebagainya gitu untuk merepresentasikan alat tersebut gitu supaya ada bagaimana tentunya harus ada alatnya dulu gitu. Nah kasus ini juga tentunya untuk memecahkan masalah gitu hanya pengukuran tergantung yang memang gitu kalau dari segi sepele gitu gak terlalu ini juga gitu cuman mengukur jantung apa sih gitu tapi gitu pemain jantung gitu itu kan vital gitu jadi harus diukur dengan tepat gitu apalagi kalau masalah penanganan awal gitu bagaimana caranya agar tidak salah gitu khususnya bagi penderita jantung koroner dan lain-lain agar cepat juga ditanganinya dengan tepat gitu. Daripada menggunakan metode manual yang seperti saya tadi jelaskan gitu harus mengecek nadinya dulu gitu di mana mau itu di leher ataupun di pergelangan tangan itu apalagi kalian belum tahu kan ribet juga gitu. Nah solusinya menggunakan sensor seperti ini gitu akan lebih cepat gitu dan juga lebih efektif gitu. Nah di sini ada rumusan masalahnya gitu beberapa rumus masalah berdasarkan paparan latar belakang yang tadi saya sebutkan gitu sebanyak 5 paragraf di atas sebagai berikut gitu dimana pengembangan alat mengukur detak jantung dengan menggunakan alat pengukuran pulse sensor gitu yang akan dikontrol melalui sebuah mikrokontroler Arduino Uno R3 yang akan dioperasikan menggunakan koneksi Bluetooth gitu yang akan yang artinya gitu yang akan disambungkan ke smartphone juga. Nah, yang kedua gitu, bagaimana cara mengoperasikan teknologi tersebut dengan Bluetooth kepada smartphone agar bisa mendeteksi detak jantung. Nah, nanti setelah beres gitu otomatis akan terjawab gitu yang permasalahan nomor 2 ini gitu ya. Lalu nomor 3 mikrokontroler Arduino Uno R3 tersebut akan lebih akurat dari alat lain. Nah, di sini tentunya memerlukan pengecekan gitu apakah ini lebih akurat atau tidak gitu tentunya harus melalui proses dulu gitu agar bisa tercapai nomor 3 ini. Nah di sini tujuannya untuk apa gitu. Nah tujuan dibuatnya alat pengukuran detak jantung mikrokontroler Arduino Uno adalah kinerjanya pulse sensor brand SparkFun gitu. SparkFun memiliki tingkat sensitivitas dan pembacaan yang lebih lambat menggunakan Bluetooth seri HC05 gitu memiliki tingkat kecepatan integritas yang cepat dengan jarak yang tergolong jauh sehingga sesuai dengan kebutuhan. Di sini Arduino Uno R3 sebagai edisi dapat dengan tepat melakukan proses perubahan data analog. Nah, lalu di sini ada manfaat penelitian. Pada penelitian ini gitu, alat yang dibuat diharapkan agar dapat menjadi solusi untuk mempermudah dalam pengecekan kesehatan detak jantung gitu secara akurat agar bisa mendapatkan penanganan pertama apabila terjadi gangguan kesehatan. Nah, di sini terdapat daftar pusaka yang mana di sini sebagai referensi saya mengambil di sini dan juga kutipannya gitu kutipan dari jurnal yang ada
di atas. Oke. Mungkin mohon maaf apabila banyak kesalahan dari salah kata saya, karena saya manusia biasa. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.